diri. Nama saya Sri Aulia Irfani. Di sini saya berperan sebagai bidan. Nama saya Sakila Mutia. Di sini saya berperan sebagai pasien. Nama saya Siti Lutfiah. Di sini saya berperan sebagai asisten bidan. Nama saya Zulfa Awalia. Di sini saya berperan sebagai keluarga bidan, keluarga pasien. Nama saya Isnia Putri. Di sini saya sebagai kameramen. Saya Tira Febrianti, saya sebagai editor. India Yulestari sebagai pembuat naskah. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Ibu. Mari duduk, Bu. Makasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidalia yang bertugas pada siang hari ini. Adakah yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, Ibu. Jadi di sini saya mau konsultasi mengenai pemberian ASI pada bayi saya. Oh iya, sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sakila. Usia Ibu? 20 tahun, Ibu. Alamat? Dari Pajang Pajang Barat. Umur anaknya Ibu berapa? 2 bulan, Ibu. Baru 2 bulan ya? Iya. Namanya siapa Ibu? Yasipa. Mohon maaf Ibu, sebelumnya keluhan bayi Ibu kenapa? Jadi Ibu, bayi saya akhir-akhir ini kalau dikasih ASI dia tidak mau, Ibu. Dia sering menolak, terus dia kayak sering nangis-nangis gitu. Oh iya. Sejak kapan loh Ibu kayak gitu? Sudah seminggu, Ibu. Sudah 1 minggu ya? Iya. Ibu, di sini saya mau tanya pada Ibu, apa saja Ibu tahu tentang ASI eksklusif? Yang saya tahu ASI eksklusif itu kita memberi ASI pada bayi selama kurang lebih 6 bulan. Baik Ibu, di sini saya akan jelaskan apa itu ASI eksklusif ya. Nah, di sini ASI eksklusif adalah bayi yang diberi ASI saja tanpa tambahan cairan atau makanan kecuali obatan, vitamin dan mineral sampai umur 6 bulan. Mohon maaf Ibu, sebelumnya apa yang ingin Ibu tanyakan? Jadi gini, Ibu, saya ingin bertanya mengenai apa sih manfaat ASI eksklusif untuk bayi? Oh iya Ibu, di sini ada berupa manfaat ASI eksklusif. Yang pertama itu nutrisi. Nah, yang kedua daya tahan tubuh. Yang ketiga meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang. Dan yang terakhir Ibu, penghematan biaya obat-obatan, tenaga dan sarana kesehatan. Nah, cuman itu Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan juga ada zat kekebalan dalam ASI. Yang pertama itu faktor Bifidus, mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Nah, yang kedua di sini lakoperin, mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Selanjutnya di sini ada anti alergi, mengandung zat antivirus polio dan membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Nah, yang selanjutnya di sini ada kolostrum, merupakan cairan yang pertama kali cairan kental dengan warna kuningan dibanding susu matur. Diskresi hari 1 sampai ke 3, bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak. Merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Nah, di sini air susu masa peralihan.
merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Disekresi dari hari ke-4 sampai ke-10. Kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. Nah, selanjutnya di sini ada air susu matur, merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan, merupakan cairan berwarna putih berkekuningan yang diakibatkan warna dari cacasein, riboflavin, dan koreton yang terdapat di dalamnya. Tidak menggumpal jika dipanaskan, terdapat antimikrobial, faktor antara lain antibodi atau kekebalan terhadap infeksi, protein, hormon-hormon. Ibu, sebelumnya saya mau bertanya, kan air susu saya itu Ibu dia keluarnya sedikit. Nah, sedangkan bayi saya pasti butuh air susu yang banyak ya. Jadi gimana biar air susu saya itu enggak sedikit? Oh iya, baik, di sini Bu saya akan menjelaskan berbagai macam produk ASI. Yang pertama di sini bayi menyusui setiap 2 jam selama 10 sampai 15 menit di setiap payudara. Yang kedua, bangunkan bayi, buka baju atau gendong yang membuat rasa gerah, duduklah selama menyusui. Nah, yang ketiga, pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik atau menempel pada ibu dan menelan secara aktif. Yang keempat, susulan bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Ibu meningkatkan istirahat dan minum. Sudah Ibu, cuma itu saja. Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan Ibu gimana cara Ibu memeras ASI dengan baik atau memakai tangan Ibu ya. Nah, di sini yang pertama itu tangan dicuci sampai bersih. Siapkan cangkir atau gelas bertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Payudara dikompres dengan kain handuk yang hangat dan masase dengan kedua telapak tangan dari pangkal kerah kalang payudara. Ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Yang selanjutnya, dengan ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada. Nah, yang selanjutnya di sini Bu, daerah kalang payudara diperas dan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri. Nah, di sini selanjutnya juga ulangi tekan atau peras lepas, tekan peras lepas. Pada mulanya ASI tak keluar, setelah beberapa kali maka ASI akan keluar. Selanjutnya, gerakan ini diulang pada sekitar kalang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua area payudara. Baik Ibu, lalu bagaimana cara kita menyimpan ASI yang sudah diperas tadi? Oh ya, baik Ibu, saya akan kasih tahu ya. Yang di sini, yang pertama Ibu, di udara terbuka atau bebas 6 sampai 8 jam. Yang kedua, di lemari es atau 40 Celcius 24 jam. Yang ketiga, di lemari pendingin atau beku kurang 18 derajat Celcius pas dia berumur 6 bulan. Yang kelima, ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. Agar tidak terlalu ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas dan memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok. Jadi kan saya bekerja Ibu ya, jadi kan otomatis nih saya nggak punya waktu banyak untuk memberikan ASI pada bayi saya. Lalu bagaimana cara saya mengatasinya selama saya pergi bekerja tapi bayi saya tetap bisa menyusui? Tetap kasih ASI ya. Iya. Ibu di sini saya akan jelaskan Ibu ya. Selama cuti hanya memberikan ASI saja. Sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah Ibu ya. Nah, yang ketiga, sebelum berangkat bekerja, susui bayi.
selama di kantor para ASI setiap 3 sampai 4 jam. Nah, yang selanjutnya simpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan, diberi dengan sendok. Baik Ibu, dari yang sudah saya jelaskan, apakah Ibu sudah ngerti? Iya Ibu, saya sudah mengerti. Yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Tidak ada Ibu, semuanya udah jelas. Baik Ibu. Terima kasih untuk konselingnya. Jadi kami mau pamit dulu Ibu ya. Iya Ibu. Mari Ibu. Iya Ibu.